Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Tidak ada gunanya penolong yang selalu menghina atau teman yang selalu berburuk sangka. Inilah yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata-kata ini pantas tersemat untuk Partai Solidaritas Indonesia. Bagaimana tidak? Setelah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang didukungnya melalui rembuk rakyat, Partai Solidaritas Indonesia kemarin mencabut dukungannya terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari partainya. PSI sebagai partai anak muda yang basis pemilihnya rasional dan menjunjung tinggi kemanusiaan, akhirnya dikhianati oleh para elit partainya. Itu terjadi setelah calon presiden Prabowo Subianto diberikan karpet merah oleh Partai Solidaritas Indonesia. Agaknya pun PSI mengarahkan telunjuknya kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang akan didukungnya. Padahal pemilih PSI sangat tidak suka dengan Prabowo Subianto. Terkenal sebagai dalang dari tragedi kerusuhan tahun 98 lalu. Banyak rekam jejak Prabowo yang sangat bertolak belakang dengan ideologi Partai Solidaritas Indonesia. Apalagi di 2019, PSI lah yang vokal menentang Prabowo Subianto sebagai calon presiden kala itu. Karena Prabowo Subianto merangkul kelompok intoleran dan radikalisme di kubunya. PSI juga sekarang bukan PSI yang dulu lagi. PSI sekarang terkesan lebih baperan, lebih hitung-hitungan, bahkan lebih vokal untuk menyerang PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo yang semula diusungnya. Memang awal berdiri PSI digagas oleh beberapa anak muda. Ada Grace Natali, Isyana Bagus Oka, Raja Juli Antoni, dan lain-lain. Mereka mendiskusikan reformasi tentang partai politik, sehingga terbentuklah Partai Solidaritas Indonesia di tahun 2014. Dan di 2019 PSI sebagai partai anak muda yang anti radikalisme dan intoleransi menjadi mesin penggiring opini masyarakat atau rakyat untuk melawan Prabowo Subianto dan membela Joko Widodo yang bertarung di Pilpres 2019 lalu. Setelah sukses mengantarkan Presiden Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia, partai ini mulai kehilangan arah. Ideologi yang dibangunnya pun seakan sirna. Terbukti banyak kader elit PSI yang hengkang. Ada Rian Ernest, Samara Amani, dan Michael Victor Sianifar. Bahkan mereka mengungkapkan PSI sudah menjadi partai Godfather. Tak mau kehilangan tujuannya agar PSI bisa lolos ke Senayan. Oktober tahun 2022, PSI mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari PSI. Itu disambut baik oleh kader bawah PSI. Bahkan rakyat Indonesia yang melihat sosok Ganjar Pranowo adalah pengganti ideal bagi Presiden Joko Widodo pun mulai menaruh simpatik kepada PSI. Tapi seiring berjalannya waktu, PDI Perjuangan sebagai partai tempat bernaung Ganjar Pranowo agak marah karena PSI tidak berdiskusi lebih dahulu dengan PDI Perjuangan. PSI yang merasa benar pun mulai menyerang PDI Perjuangan yang berimbas kepada Ganjar Pranowo. Apalagi saat kasus Piala Dunia U20 batal,
PSI malah ikut-ikutan menyerang Ganjar Pranowo, bukannya membela. Disinilah ucapan Ali bin Abi Thalib tadi dapat disematkan. Tidak ada gunanya penolong yang selalu menghina atau teman yang selalu berburuk sangka. Dari sini bisa terlihat inkonsistensi PSI. Setelah PSI mengundang calon presiden Prabowo Subianto, masalah mulai banyak muncul di PSI. Banyak kader PSI, bahkan calon legislatif PSI mundur massal karena kedatangan Prabowo menyakiti hati para kader yang masih setia dengan ideologi PSI. Untuk melawan intoleransi dan radikalisme serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, PSI mulai gamang menentukan sikap. Walaupun Prabowo Subianto diberi karpet merah karena takut ditinggal simpatisannya, PSI berlindung di balik Presiden Joko Widodo dengan mengatakan PSI tegak lurus dengan Presiden Joko Widodo. Partai Godfather yang dikatakan oleh mantan kadernya pun mencuat. Terbukti di ADART PSI di pasal 16 tertera bahwa Dewan Pembina PSI adalah pengambil keputusan tertinggi serta keanggotaan Dewan Pembina permanen seumur hidup kecuali mundur atau meninggal. Wow, mungkin kader PSI di bawah banyak yang belum tahu mungkin. Pantas sekelas ketua umumnya sampai curhat pernah mau dikudeta berkali-kali. Ternyata mungkin kalau di perusahaan, ketua umum ini layaknya manajer operasional sepertinya. Karena sekelas PDI Perjuangan saja, ketua umum yang mempunyai wewenang di dalam partai dan dipilih melalui musyawarah nasional. PSI yang sekarang sudah berubah melalui Kopdarnasnya kemarin mengundang anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, sebagai pembicara. Nah, disinilah etika berpolitik yang tidak santun dipertontonkan oleh PSI. Yang pertama, PSI berusaha memakaikan Gibran Rakabuming yang seorang kader PDIP jaket PSI, tapi langsung ditolak oleh Gibran Rakabuming. Yang kedua, PSI merayu Gibran dengan mengatakan cocok mewakili anak muda sama seperti PSI. Padahal Gibran bilang di PDI juga banyak anak muda yang potensial. Yang ketiga, akun ofisial PSI merayu Gibran agar mau masuk di PSI. Dan dengan tegas Gibran menolak. Enggak. Entah apa maksud PSI ini. Hello, partai anak muda harusnya bisa mengorbitkan anak muda yang potensial. Dan saya yakin banyak anak muda yang punya idealisme dan pemikiran brilian. Kenapa harus merayu Gibran yang seorang kader partai lain? Apa karena supaya memaksa seorang Presiden Joko Widodo untuk ikut arus PSI? Atau takut kehilangan suara akar rumput? Nah, yang tersisa tinggal kader PSI yang masuk di relawan pendukung Ganjar Pranowo. Agak menjadi pertanyaan memang jika kader PSI yang membela PSI mati-matian, yang jelas-jelas PSI tidak mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, tapi masih ada di barisan relawan Ganjar Pranowo. Apa untuk suara karena ingin menjadi calon legislatif atau ada motif lain? Sebagai kader muda harusnya mempunyai ketegasan, tidak gamang dan bimbang. Katakan ikut siapa? Karena Ganjar Pranowo sebagai calon presiden idola anak muda mempunyai ketegasan walaupun harus dibully atau dicaci maki. Anak muda tidak abu-abu, katakan hitam atau putih dari sikap kita. Demikian konten tampil kali ini.
kita akan bertemu di konten Tampol lainnya. Salam Tampol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.